pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Setelah melewati segala pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada, Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan atau PPKM mulai hari Jumat kemarin. Di tengah kekhawatiran merebaknya varian baru COVID-19 dari China, Jokowi beralasan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah melandai. Berkaca dari kasus harian COVID-19 pada 27 Desember 2022, yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Jokowi pun menyebutkan positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3%. Kemudian bed occupancy rate sudah 4,79%, serta angka kematian sekitar 2,39%. Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Seperti yang diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 13 April 2020. Kebijakan itu menyusul dengan merebaknya COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selama pandemi, Indonesia melaporkan lebih dari 6 juta kasus dan sebanyak 160.000 orang meninggal dunia karena COVID-19. Tim Liputan BTV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut terkait dengan PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Sehingga dikatakan tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan juga pembatasan pergerakan masyarakat. Lalu setelah PPKM dicabut, lantas kemudian apa yang harus dilakukan untuk membuat jumlah kasus COVID-19 yang ada di tanah air saat ini tidak meningkat? Lalu kemudian mengingat bahwa yang kita tahu sekarang saat ini adalah periode libur Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya usai libur panjang akan terjadi lonjakan dalam kasus COVID-19. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami. Sudah bergabung di studio BTV Semanggi ada Dr. Triunis Miko Wahyono, epidemiolog FKM UI. Terima kasih Dok Miko telah bergabung bersama kami, Dokter. Terima kasih Mbak Lisa. Ya, dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi sudah ada Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kemenkes, dan juga ada Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Terima kasih Pak Syahril dan juga Mas Hermawan. Ya, selamat sore ya. Baik. Selamat sore Mbak Lisa. Saya mungkin ke Pak Syahril terlebih dahulu. Kalau kemarin kita melihat terkait dengan keputusan Presiden yang telah mencabut PPKM, ini kan sudah berdasarkan dengan, beliau mengatakan ini sudah berdasarkan kajian-kajian dan juga data-data yang diterima. Tapi jadi kalau dilihat parameternya, mungkin Anda bisa menjelaskan lebih jauh lagi terkait ini. Apa yang akhirnya membuat kita sudah bisa lepas dari PPKM ini? Pak Syahril. Ya, terima kasih. Jadi dasar pencabutan PPKM kemarin dan juga harus kita evaluasi ke depan karena ada peringatan dari Pak Mendagri, Pak Tito, bahwasanya PPKM ini bisa saja nanti diberlakukan lagi apabila jumlah kasus lonjakannya meningkat signifikan, yang kedua angka kematian dan juga angka hospitalisasi. Jadi ada 3 parameter, Mbak ya. Jadi satu jumlah kasus, yang kedua angka kematian, kemudian juga angka hospitalisasi. Nah 3 angka ini menjadi parameter yang kemarin mencabut PPKM dan ini juga yang akan kita evaluasi terus. Mudah-mudahan kita ini stabil terus ya, sehingga kita akan insya Allah akan menuju akhir dari pandemi. Dan juga yang satu lagi yang tidak kalah penting adalah angka cakupan vaksinasi. Karena vaksinasi ini bagian dari
yang tidak terpisahkan dari pengendalian COVID ya. Harapannya dengan vaksinasi ini masyarakat dapat menambah atau diberikan imunitas atau kekuatan, kekebalan, sehingga kalaupun kena dengan varian apapun, insya Allah akan lebih ringan. Ya, Pak Syahril, ada yang mengatakan juga bahwa Pak Menteri juga sempat mengatakan, koreksi bila saya salah, bahwa langkah ini, pencabutan PPKM ini diambil sebagai salah satu upaya untuk menuju dari pandemi menuju endemi. Benarkah demikian? Ya, saya kira itu bagiannya ya, atau rangkaiannya, atau katakanlah tahapannya. Dan nanti tahapan berikutnya, kalau ini tetap bagus atau terkendali ketiga parameter tadi dan vaksinasi cakupannya terus meningkat, maka sekian bulan ke depan kita akan mengusulkan merekomendasikan ke Bapak Presiden untuk pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana COVID-19. Dan selanjutnya kita juga akan merekomendasikan ke WHO untuk direkomendasikan pencabutan pandemi COVID-19. Jadi itu Pak tahapannya ya. Jadi saat ini baru PPKM ya untuk yang dicabut dengan maksud kita masuk dalam suatu era betul-betul COVID-19 ini terkendali begitu. Oke, jadi setelah langkahnya adalah setelah PPKM dicabut, kemudian yang diharapkan akan dicabut juga status kedaruratan ya, seperti itu ya, Pak Syahril ya. Baik, saya ke Dr. Miko. Anda sendiri menanggapi dengan pencabutan PPKM ini seperti apa, Dok? Ya, dalam teori kalau ada wabah apapun ya, jadi wabah itu patokannya adalah kejadian kesakitan. Jadi bukan kematian, tapi severe menjadi pertimbangan dalam penentuan wabah. Jadi kalau lihat COVID itu kejadian sakitnya menurut saya sekarang sepakat kita seluruh dunia sedang berkurang, di Indonesia sedang berkurang. Tapi berapa itu harus diukur. Jadi harus diukur karena itu menentukan wabahnya seperti apa. Yang kedua, severnya memang rendah dimanapun di dunia rendah. Jadi menurut saya severnya mungkin bisa diabaikan karena severnya rendah ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan wabah. Jadi kalau sekarang Presiden meniadakan atau menghapus PPKM, harusnya juga dikatakan wabahnya seperti apa, status wabahnya dikatakan wabah ini sudah menurun tadi, tapi sebenarnya dalam pidatonya Presiden mengatakan insidennya menurun. Ya. Kemudian pertimbangan lainnya adalah imunitas di negeri kita sudah tinggi, jadi 98% yang disebutkan. Kemudian Pak Menteri Kesehatan juga menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari Indonesia transisi menuju ke endemi. Nah, kalau saya mencoba mengamatinya, harusnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harusnya stage sekarang adalah menuju endemi. Jadi kalaupun mau dicabut PPKM-nya, harusnya ada yang dilakukan. Jadi harusnya ada program yang dilakukan dalam transisi ini. Harusnya begitu. Jadi programnya juga disebutkan. Jangan mencabut tanpa program yang ditawarkan. Jadi menurut saya harusnya program yang ditawarkan adalah satu, ya meningkatkan pengetahuan dari masyarakat tentang bagaimana menghadapi endemi, begitu. Menghadapi epideminya atau wabahnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan vaksinasi, itu sudah dikatakan Presiden dan juga sudah dikatakan Pak Menteri Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah selain vaksinasi, menurut saya sikap masyarakat itu masih pakai masker dan jaga jarak. Jadi kalau itu tidak di-mention jaga jaraknya, menurut saya akan terjadi interpretasi yang luar biasa kacaunya begitu. Jadi kalau sekarang kan lagi tahun baru, wow, kerumunan akan banyak. Apalagi Natal, liburan, wah,
hiburan panggung-panggung aja udah banyak sekarang. Jadi apa yang akan terjadi ya pasti akan terjadi lagi peningkatan kesakitan. Kalau kita begitu. lihat dari sejarah sebelumnya atau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya, terjadi pelonjakan atau peningkatan di saat-saat itu libur panjang ini tiba. Betul, nah, itu. oke. Artinya memang harus ada kebijakan lanjutan atau mungkin strategi lanjutan jika memang ini menjadi sebuah transisi. Anda mengatakan seperti itu ya, Dr. Miko. Bagaimana dengan Anda, Pak Hermawan? Anda melihat keputusan ini lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya nih? Ya, sebenarnya kita sudah menyampaikan juga ya di BTV kurang lebih pekan lalu bahwa paling tidak yang harus kita perhatikan itu adalah timing, ya, waktu yang tepat untuk mencabut kebijakan itu sekaligus mengumumkan argumennya. Dan rupanya Presiden mengambil di tanggal 30 ya Desember hari kemarin. Dan tentu saja argumen-argumen yang dikedepankan adalah indikator epidemiologi, di mana angka replikasi virusnya, kemudian positivity rate-nya, demikian juga fatality rate, dan juga bed occupancy untuk layanan COVID. Jadi dari semua indikator epidemiologi ini memang terlihat controllable, artinya terkendali. Kasus insiden seperti yang disampaikan Pak Miko tadi memang menurun. Tetapi ada indikator makro yang memang juga menjadi hal yang sangat penting. Apa itu indikator makro? Pertama, WHO sendiri memang belum mencabut status pandemi dari global situasi ini. Yang kedua, adanya kenaikan signifikan kasus di kawasan Asia Timur. Mulai dari Jepang, Korea Selatan hingga Tiongkok. Tiongkok itu jutaan kasus dalam satu pekan. Dan disinyalir penyebabnya adalah subvarian baru. Dan rupanya subvarian baru itu yang disebut dengan BF7 juga sudah masuk ke Indonesia dengan kurang lebih 15 kasus. Nah, ini menunjukkan adanya situasi kedaruratan yang masih terjadi pada skala global, skala makro, yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas dalam negeri, tetapi potensi akan terjadinya kasus kembali itu ada. Maka itu momentum Nataru ini di penghujung tahun, kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021, selalu ada peningkatan nanti di Januari, terutama di penghujung Januari. Maka itu evaluasi atau timing yang paling tepat untuk membuktikan apakah betul Indonesia itu terkendali sepenuhnya, ataukah memang ada potensi kenaikan kasus menjadi wabah kembali atau outbreak yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya di penghujung Januari atau awal Februari pada tahun berikutnya. Nah, itulah yang terjadi di tahun 2020 ke 2021, 2021 ke 2022, dan sekarang 2022 ke 2023. Mudah-mudahan kita tidak ada percepatan transmisi yang diakibatkan oleh subvarian BF.7, karena itu disinyalir penyebarannya bisa 10 sampai 18 orang di sekitar. Artinya virulensinya cukup tinggi, walaupun memang dari aspek fatality-nya juga rendah. Nah, oleh karena itu kita tetap perlu waspada. Nah, betul tadi yang disampaikan Pak Miko dan juga Pak Sahril di awal, vaksinasi itu tetap menjadi penting. Apa kompensasi ketika PPKM dicabut? Tentu vaksinasi harus dipercepat, vaccination rate atau laju vaksinasi per hari harus ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, kampanye protokol kesehatan tetap digalakan. Yang ketiga, testing dan tracing. Nah, terutama di jalur-jalur pintu gerbang internasional ya untuk full genome sequence, itu juga harus dilakukan testing karena transmisi antar negara dimungkinkan terjadi, mengingat perpindahan di kawasan Asia Timur, termasuk di Eropa dan juga di Australia yang sudah ada kasus BF7 ini. Pak Hermawan, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah karena kita lihat bahwa memang kajian-kajian atau data-data yang muncul ini memang mengalami penurunan. Tapi apakah penurunan ini juga karena yang memang menjadi kekhawatiran kita waktu itu adalah 3T. Salah satunya memang testing dan tracing kita yang masih menjadi PR. Inikah yang memang harus digenjot juga di sini yang membuat yang ini menjadi titik khawatir kita jika kita mencabut PPKM sebenarnya? Iya, betul sekali. Itu juga sebenarnya nanti Pak Sahril bisa mengonfirmasi kapasitas testing kita itu tinggi, kemampuan ya, tetapi laju testing kita itu yang rendah. Jadi misalnya sekarang kita memiliki kasus aktif sekitar 12.000. Nah, testing kita itu kan sekitar 40.000. Nah, harusnya kita itu sekitar 100.000 misalnya. Dan itu juga akan sejalan dengan resiko situasi. Nah, di penghujung tahun seperti ini, di kala mobilitas itu begitu ramai, resiko keramaian kerumunan karena juga pariwisata dan liburan, itu juga harus ditingkatkan laju testing atau testing rate. Jadi
sebenarnya kemampuan testing kita itu ada tinggi, tetapi lajunya itu mengikuti juga penurunan kasus insiden. Nah, oleh karena itulah kita ingin mengharapkan justru di Januari terutama ya, sebagai dampak dari Nataru itu betul-betul harus tinggi. Bila perlu rate testingnya itu harus sekitar 100.000 per hari minimal, supaya membuktikan apakah kita itu betul-betul ditemukan kasus yang diakibatkan Nataru, atau juga yang mungkin disebabkan oleh subvarian baru juga yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini yang harus kita pastikan sebagai kompensasi juga tadi yang disampaikan Pak Miko ketika PPKM ini sudah dicabut, Mbak Elisa. Artinya harus ada kebijakan baru atau mungkin langkah-langkah dan strategi, mungkin juga sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri jika memang nanti terjadi pelonjakan. Tapi seperti apa sistemnya dan juga strateginya kita akan membahas lebih lanjut lagi. Pak Syahril, Pak Hermawan dan juga Dr. Miko, kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami.